Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Shalom, ini adalah perjalanan kami menyeberang ke Pulau Samosir yang selama ini hanya kita pelajari lewat pelajaran IPS di sekolah, dengar cerita tentang Samosir. Tetapi Tuhan tahun ini memberikan kepada kami kesempatan untuk kami menginjakkan kaki di Pulau Samosir, dan kami sana akan melayani KKR yang diadakan oleh beberapa gereja ya. Dan ini adalah langkah awal kami untuk kami kemudian melihat gereja-gereja yang perlu didukung, ada jiwa-jiwa juga yang perlu didukung agar mereka terus menjadi anak Tuhan yang setia. Kenapa? Karena menurut cerita beberapa orang, Samosir adalah sebuah pulau yang sangat kuat dengan penyembahan berhala. Kita berdoa agar melalui kehadiran gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di sana, maka Samosir akan dibebaskan dari segala belenggu si jahat. Saudara, banyak orang menunjukkan dirinya Kristen dari atribut-atribut yang dikenakan seperti kalung salib, anting salib, atau memasang tanda salib di rumahnya, menggunakan kaos yang bergambarkan atau bertuliskan tentang kekristenan, atau bahkan menempeli mobilnya dengan gambar atau stiker ayat-ayat Alkitab. Kita harus menyadari bahwa untuk menjadi Kristen, maka kita harus menjadi seperti Kristus. Karena kata Kristen sendiri artinya pengikut Kristus atau seperti Kristus. Kata Kristen adalah sebutan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada awal berdirinya gereja. Sebutan ini pertama kali muncul di Antioquia, dan ini ditujukan bagi murid-murid yang belajar Injil yang diajarkan oleh Barnabas dan Paulus. Sebutan ini menunjukkan bahwa kehidupan orang-orang percaya pada masa itu benar-benar sangat kuat memperagakan atau mengikuti kehidupan Tuhan Yesus Hamasiah. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 mengingatkan kita, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kehidupan Kristen yang sejati adalah ketika dia terpanggil menjadi orang percaya dan mengerti tanggung jawabnya untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, agar dapat meneladani setiap karakter Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupannya tanpa batas. Itulah Kristen yang sejati. Jadi, masih layakkah seseorang disebut Kristen apabila dia masih berat untuk meninggalkan judi, meninggalkan rokok, meninggalkan minuman keras, meninggalkan perzinahan, meninggalkan semua tabiat-tabiat kedagingan? Hari ini, jika di antara kita masih ada yang belum mengenakan kehidupan Kristus dalam diri kita, maka kita perlu bertobat dengan lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan memimpin hidup kita untuk kita dapat mengenakan kehidupan sebagaimana Tuhan Yesus telah hidup. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami disebut sebagai orang Kristen.
Tuhan, tolong kami sebagai orang Kristen, kami benar-benar hidup sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang melakukan seluruh kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, seperti teladan yang Tuhan sudah contohkan kepada kami. Ampuni kalau masih ada di antara kami yang hidup jauh dari kehendak Tuhan. Kami masih membiarkan diri kami diikat oleh hal-hal yang membuat kami jauh dari kehidupan Kristen yang sejati. Hari ini Tuhan Yesus, tolong kami. Kami perlu Roh Kudus-Mu membimbing setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami benar-benar hidup sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita berjuang untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Tuhan Yesus menolong kita semua.